Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada yang terhormat al-ulama warasatul anbiya, para peneliti, para pengamat, hingga para pengamat baik seni budaya, agama, sejarah, maupun pengamat-pengamat di bidang sains yang lain, dari bahasa maupun dari dunia IT, maupun pada keilmuan-keilmuan yang diteliti di dunia ini. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini alhamdulillah dapat berpeluang saya bersilaturahim lewat dakwah di YouTube. Jumpa kembali dengan Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Ali Tasdik, Wijo Hadiningrat, sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota dan jauh pelosok daerah di Nusantara Indonesia dalam acara dakwah Islam. Hadirin yang berbahagia, salawat beserta salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW karena pada kesempatan kali ini bersama yang melihat syuting saya langsung, beberapa orang sudah bergerombol melihat saya, tapi saya berfokus pada dakwah dengan tujuan balighu anni walau ayah. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini begitu baiknya apabila kita menanam kebaikan khususnya terhadap sesama muslim. Banyak cerita orang sekarang sudah sama-sama kecewa. Ada yang memberitakan terluka, ada yang mengabarkan dikecewakan. Kecewa karena teman, kecewa karena saudara, kecewa karena adanya jabatan gagal diraih, kecewa karena cita-cita tidak bisa direnggut dan bisa direngkuh. Kecewa, itulah hati yang muncul ketika itu. Tetapi kali ini pun banyak orang kecewa karena dilatar belakangi karena adanya sesuatu yang tidak bisa dikejar kemana-mana. Apabila mengejar, maka dia tidak sampai, ibarat pungguk merindukan bulan. Padahal seharusnya kita sebagai orang Islam menanam kebaikan kepada seseorang, khususnya sesama muslim, itu pun luar biasa. Apalagi menanam kebaikan dengan secara baik dan dengan hati yang lillahi ta'ala, maka muncul kebaikan itu di hati masyarakat maupun di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tertanam suatu ridho dan pahala. Di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah yang dapat memberi manfaat kepada sesama. Keterangan dari kitab Faid Qadir juz 3 halaman 48. Jadi sebaik-baik orang adalah yang dapat memberi manfaat kepada sesama. Sudahkah sampai detik ini, umur berjalan terus sampai waktu ini, kita pernah menanam kebaikan? Yang bisa menjawab adalah sesama muslim, diri kita sendiri, bukan orang lain. Selama ini apakah kita sudah berbuat kebaikan? Ketika ada pengemis, pernahkah memberikan sedekah kepada pengemis? Ketika ada orang naik jabatan, pernahkah kita mendoakan orang yang pernah naik jabatan? Atau malah justru kita iri? Ketika ada teman terluka, pernahkah kita mendoakan kepada teman yang terluka itu tadi menjadi sembuh?
ketika ada orang benar, benarkah orang benar itu dibenarkan? Atau yang salah dibenarkan, atau yang benar disalahkan? Menanam kebaikan itu kepada sesama manusia pahalanya luar biasa. Ruya man adkhala ala mu'minin surura khalaqallahu min dzalika surur sab'ina alfa malakin yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membahagiakan orang mukmin lain, Allah Ta'ala menciptakan 70.000 malaikat yang ditugaskan memintakan ampunan baginya sampai hari kiamat, sebab ia telah membahagiakan orang lain. 70.000 malaikat yang akan ditugaskan memintakan ampunan. Subhanallah. Kalau kita punya kesalahan, kekhilafan dari orang-orang yang pernah kita cidrai, tetapi kita berbaik dengan orang lain, kita berbuat baik dengan sesama, maka yang terjadi adalah 70.000 malaikat yang ditugaskan memintakan ampunan baginya sampai hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, kebanyakan orang bersorak-sorai, kebanyakan orang mencibir, bahkan tidak luput sekarang banyak orang yang sedang dilanda kebingungan di dalam mencari jati dirinya. Ketika manusia sedang sakit, apakah kita buru-buru untuk menjenguknya? Ketika manusia sedang kelaparan, apakah buru-buru untuk membantunya? Janganlah kita berlagak kaca pinggang di muka bumi ini. Jangan sampai justru tersakiti oleh hal-hal perbuatan dan perilaku yang mengakibatkan kita menangis di dalam bejana kolbu. Sehingga ketika ada kisah seorang waliullah, Raden Syekh Ainul Yakin Sunan Giri, ketika diremehkan oleh Ki Ageng Jember dengan bermain-main sihir, menaikkan sesuatu, menurunkan sesuatu, hujan tiba-tiba datang, kemudian comberan ketika kita bisa terbang seketika itu juga. Apa yang dilakukan oleh Sunan Giri alias Syekh Ainul Yakin atau yang bernama Raden Paku? Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus, Rabbi najini minal qaumidz dzalimin. Apa yang terjadi? Ki Ageng Jember akhirnya jatuh tertelungkup di atas comberan dan jembatan. Kubangan air yang penuh dengan lumpur, sehingga wajahnya bercampur dengan lumpur, semua pakaiannya kotor oleh lumpur. Rame-rame zaman, nanti kalau ada ramainya zaman, kasih nama Jember. Ini merupakan kisah teladan bahwa Raden Paku, yaitu Sunan Giri, berdakwah dengan sopan dan santun, berdakwah dengan tawadhu, berdakwah dengan memainkan peranan penting di dalam syiar Islam. Juga beliau adalah seorang waliullah yang berdakwah dengan hati melawan hati, perasaan melawan perasaan, menanam kebaikan-kebaikan, menanam
tanaman-tanaman jasa. Bahkan beliau terkenal dengan kesabarannya, tidak pernah marah, tidak pernah emosional. Ketika beliau ditimpa musibah, pernah dibuang di samudra oleh seorang patih yang sangat antipati terhadap keberadaan dia, yang pada waktu itu di Belambangan tidak direstui, dibuang, katanya buang sial. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan Allah Maha kasih sayang. Welas asihnya, ya Rahman ya Rahimnya diberikan kepada Raden Paku Syekh Ainul Yakin Sunan Giri. Menanam kebaikan itu muncul, sehingga tercermin kebaikan yang muncul secara tiba-tiba. Orang yang pernah menyakitinya oleh Sunan Giri dimaafkan supaya mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari dakwah Sunan Giri bahwa hidup itu saling tolong menolong, hidup menanam kebaikan terhadap sesama. Selama hidup ini kita pernahkah menanam kebaikan dengan tulus, menanam kebaikan dengan niat, atau menanam kebaikan dengan pamrih? Atau justru ketika ada sesama manusia terjepit di dalam kehidupan susah, ada manusia punya musibah, teraniaya, malah justru ikut-ikutan menginjak-injak manusia yang teraniaya itu? Renungan bahwa dalam hal ini adalah mumpung ada kesempatan umur yang panjang, ada kesempatan waktu yang senggang, ada kesempatan kita masih bisa bertatap muka, berkomunikasi, berkolaborasi dengan masyarakat. Mari tanam kebaikan. Yang bisa tani, tanam lewat pertaniannya dengan kebaikan. Yang bisa beternak, tanam kebaikan dengan peternakan. Yang bisa sains, IT, intelektual, tanam kebaikan dengan IT, sains intelektualnya. Yang bisa doa, berdoalah, saling mendoakan pada sesama manusia. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Hadirin yang berbahagia, mari kita renungkan seorang waliullah Sunan Giri yang dikenal dengan Raden Paku Syekh Ainul Yakin. Beliau sangat tawaduk, rendah hati, hormat terhadap orang tuanya yang bernama Maulana Ishaq, hormat yang mengasuhnya yaitu seorang pedagang saudagar perempuan yang kaya raya. Ketika menemukan di samudra, beliau dekat dengan petani, dekat dengan masyarakat yang beraneka profesi, dengan selalu salam, dengan selalu menolong pada orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang tertindas, orang-orang kecil, beliau tolong. Bahkan beliau menciptakan tembang dolanan jublak suweng yang menjadikan inspirasi pelajaran hidup bagi kehidupan. Hadirin yang berbahagia, mari kita bersolawat. Semoga solawat kita bisa sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan dakwah dengan meneladani Sunan Giri tadi sebagai pelajaran hidup bahwa di atas langit ada langit, di atas kekuatan seperti yang dilakukan di Agni Jember tadi. Ternyata seorang yang sakti mandraguna pun akan lemah. Seorang kekuatan apapun yang punya kekuatan yang dahsyat, punya jabatan dahsyat apapun, suatu saat akan turun tahta. Belajar
belajar dari orang yang selalu merendahkan dirinya, belajar dari orang yang selalu menghormati terhadap orang tuanya, menghormati orang yang mengasuhnya, selalu menanam kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, baik yang muslim maupun non-muslim. Itulah Sunan Giri. Bahkan beliau terkenal dengan ilmu laduni dan ma'rifatullah. Tahu sebelum kejadian, ngerti sak jroning winarah, orang Jawa mengatakan waskito. Hadirin yang berbahagia, mari jadikan pelajaran dakwah Sunan Giri. Semoga kita mampu menirunya. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asani wa darati, adfataya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, nahnu jiranum bidal karami, haramil iksani wal khasani, nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khaufihim aminun. Besar kecil pangkat manusia, laba kurang kita berkarya, anggap saja pelajaran hidup bagi kita untuk lebih dekat yang maha kuasa. Jangan hina orang kampung, jangan sombong wahai orang kota. Hidup kita saling berdampingan, Islam non muslim hidup bersama. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asani wa darati, adfatayaji rotal alamin, ya uhailal juhi wal karomi. Terima kasih. Insyaallah jumpa kembali dengan Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Tasdik Widodiningrat, sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga non pelosok jauh di Nusantara Indonesia. Jumpa kembali lain waktu, insya Allah. Sekali merdeka tetap merdeka. Billahi taufik wal hidayah, wa bi ridho wal inayah, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum. Sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.